Hantu auditorium. Kenapa aku ada di sini? Brian mengeluh. Dia gemetaran dan menatap pohon-pohon gelap di hadapan kami. Kenapa aku mau diajak ke sini? Kau ikut karena kau teman yang setia, kataku sambil menepuk pundaknya. Bukan, karena aku bodoh. Brian meralat. Sebenarnya ini ide Zack. Dia muncul di rumahku sehabis makan malam. Aku memberitahu orang tuaku bahwa ada latihan sandiwara, padahal tidak ada. Lalu Zack dan aku berjalan ke sekolah. Di depan sekolah, Brian bergabung dengan kami. Dia memang sudah berjanji akan menunggu kami di sana. Aku tidak percaya bahwa Mrs. Walker tidak percaya cerita kita. Zack mengomel. Apakah kau akan percaya cerita gila seperti itu? Aku menantangnya. Pokoknya, kita akan mencari si hantu. Dan kita akan membuktikan bahwa kita benar. Zack berkata dengan tegas. Kita tidak punya pilihan lain sekarang. Kalau Mrs. Walker tidak mau membantu, kita harus berusaha sendiri. Persis seperti dalam cerita petualangan yang seru, aku berkomentar. Zack menoleh ke arahku. Brocky, kalau kau terlalu takut, tapi kenapa aku harus ikut? Brian mengulangi sambil memperhatikan gedung sekolah yang gelap. Soalnya kami butuh bantuan, kataku. Aku mendorong Zack. Ayo jalan, kita lihat saja siapa yang takut dan siapa yang tidak. Sebenarnya aku agak ngeri, Brian mengakui. Bagaimana kalau kita kepergok? Siapa yang mau memergoki kita? Balas Zack. Kau dengar sendiri apa kata Dot. Di sini tidak ada tukang bersih-bersih yang bertugas malam. Tapi bagaimana kalau ada alarm atau sebangsanya? Tanya Brian. Maksudku alarm maling. Yang benar saja, sahutku sambil geleng-geleng kepala. Beli rautan pensil saja sekolah kita tidak sanggup, apalagi alarm maling. Pintunya harus didobrak, kata Zack sambil memandang ke jalan. Sebuah station wagon lewat tanpa mengurangi kecepatan. Dia kembali menarik-narik pintu depan. Pintu dikunci. Barangkali ada pintu samping, ujar Brian. Kami mengendap-endap ke bagian samping gedung sekolah. Lapangan bermain lengang dan sunyi. Rumput tampak berkilau keperakan karena cahaya bulan. Pintu samping ternyata juga dikunci. Begitu pula pintu belakang yang menuju ke ruang musik. Aku mendongak dan memandang ke atap. Gedung sekolah menjulang di atas kami bagaikan makhluk misterius. Jendela-jendela memantulkan sinar bulan yang merupakan satu-satunya cahaya yang terlihat. Hei, ada jendela yang terbuka, bisik Zack. Kami langsung berlari menghampiri jendela salah satu kelas di lantai dasar. Jendela itu memang setengah terbuka. Setelah mengintip ke dalam, aku mengenali ruang itu sebagai ruang PKK. Mrs. Lungston pasti sengaja membiarkan jendelanya terbuka, supaya bau biskuit yang dipanggang sore itu bisa terbawa angin. Zack menggenggam ambang jendela dengan kedua tangan, lalu menarik badannya ke atas. Sambil duduk di ambang jendela, dia mendorong daun jendela sampai terbuka sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, Brian dan aku sudah menyusulnya ke dalam. Bau biskuit gosong masih tercium jelas. Perlahan-lahan kami mengendap-endap dalam kegelapan, menuju ke pintu. Aduh! Aku berseru tertahan, ketika pahaku membentur meja yang rendah. Jangan ribut dong! Zack langsung menggerutu. Hei, aku kan tidak sengaja, bisikku dengan gusar. Zack sudah keluar ke lorong. Brian dan aku menyusul, pelan-pelan, dengan hati-hati. Lorong ternyata lebih gelap lagi dari ruang kelas. Kami terus merapat ke dinding, ketika berjalan menuju ke auditorium. Jantungku berdebar-debar, aku gugup sekali. Sepatuku menimbulkan bunyi srek-srek pada lantai yang keras. Tak ada yang perlu ditakuti, kataku dalam hati. Ini cuma gedung sekolah, gedung yang sudah jutaan kali kau masuki. Dan di sini tidak ada siapa-siapa. Hanya kamu, Zack, Brian, dan si hantu. Hantu yang tidak mau ditemukan. Aku benar-benar ngeri, bisik Brian ketika kami membelok di ujung lorong.
Anggap saja ini cuma film bioskop yang seram, aku berkata padanya. Tapi aku tidak suka film seram. Brian memprotes. Shh. Zack mendesis. Dia mendadak berhenti, dan aku langsung menabraknya. Hati-hati sedikit dong, Brocky, dia berbisik. Bilang-bilang dong kalau mau berhenti, Zeki, balasku dengan kesal. Aku memandang ke kegelapan di hadapanku. Kami telah sampai di auditorium. Zack membuka pintu terdekat. Kami mengintip ke dalam. Gelap gulita. Udara di auditorium terasa lebih dingin dan lembab. Soalnya di sini tempat tinggal hantu. Aku berkata dalam hati. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku langsung menyesal bahwa aku tidak bisa mengendalikan pikiranku. Zack meraba-raba dinding dan menyalakan barisan lampu di atas deretan kursi di sebelah kiri kami. Baru sekarang aku bisa melihat panggung yang kosong dan sunyi. Seseorang membiarkan tangga bersandar pada salah satu dinding. Beberapa kaleng cat ditaruh di bawah tangga. Bagaimana kalau semua lampu dinyalakan? Brian mengusulkan. Sepertinya dia benar-benar ngeri. Jangan, sahut Zack sambil mengamati panggung. Kita kan mau menyergap si hantu. Jangan sampai dia tahu kita datang. Sambil saling merapat, kami menyusuri gang di tengah dan menuju ke panggung. Sinar lampu dari belakang menghasilkan bayangan-bayangan panjang. Mirip hantu, pikirku. Hei, rasanya ada bayangan yang bergerak di dekat panggung. Ah, mana mungkin. Jangan macam-macam, bro. Aku menegur diriku sendiri. Jangan biarkan daya hayalmu lepas kendali. Pandanganku terus beralih dari depan ke belakang. Dari panggung ke deretan-deretan kursi yang kami lewati. Di mana dia? Aku bertanya-tanya. Di mana si hantu? Apakah dia tinggal di ruangan gelap jauh di bawah panggung itu? Kami sudah hampir sampai di panggung ketika bunyi itu terdengar. Suara langkah, papan lantai yang berderak. Kami langsung berhenti. Rupanya Zack dan Brian juga mendengarnya. Aku meraih lengan Zack dan aku melihat Brian membelalakan mata karena ngeri. Dan kemudian terdengar bunyi lain, bunyi orang batuk. Kita tidak sendirian di sini. Aku tergagap-gagap. Siapa itu? Aku berseru, tapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Ada siapa di sini? Zack berseru ke arah panggung. Tidak ada jawaban. Sekali lagi terdengar bunyi berderak. Brian langsung mundur selangkah. Dia menggenggam sandaran kursi dan terus berpegangan. Dia ada di belakang sana. Zack berbisik ke telingaku. Matanya tampak berbinar-binar. Aku yakin dia ada di belakang sana. Di mana? Tanyaku dengan suara parau. Memang sukar untuk berbicara kalau tenggorokan kita seperti tersekat. Aku memandang ke panggung, tapi tidak melihat apa-apa. Aku tersentak kaget ketika terdengar suara orang batuk. Lalu ada bunyi berdentang-dentang yang bergema di seluruh auditorium. Mula-mula aku mengira pelataran pintu kolong sedang bergerak ke atas. Jangan-jangan ada orang yang sedang naik. Jangan-jangan si hantu akan muncul di hadapan kami. Ternyata bukan. Aku memekik tertahan ketika latar belakang panggung mulai bergerak turun. Suara berdentang itu bertambah keras. Gambar latar turun pelan-pelan ke panggung. Perbuatan siapa itu? Aku berbisik. Siapa yang menurunkan gambar latar? Zack dan Brian memandang lurus ke depan. Mereka tidak menyahut. Zack terbengong-bengong. Tanpa berkedip, dia menatap ke panggung. Gambar latar terus turun. Dan kami bertiga menahan napas ketika melihat apa yang telah terjadi dengan gambar itu. Semula gambarnya memperlihatkan tembok batu bata berwarna kelabu. Brian dan beberapa anak lain menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengerjakannya. Mereka mulai dengan membuat sketsa, lalu mengoleskan cat bata demi bata. Siapa yang merusak gambarku? Seru Brian. Zack dan aku menatap gambarnya dengan mata terbelalak. Tembok kelabu itu penuh coret-coret cat merah. Sepertinya seseorang mencelupkan kuas ke dalam cat, lalu menggoreskannya ke seluruh gambar latar. Gambarku rusak, Brian memekik. Zack yang pertama bergerak. Dia berpegangan pada tepi panggung, lalu menarik badannya ke atas. Brian dan aku segera menyusul. Siapa yang ada di sini? Zack memanggil sambil menempelkan tangan di sekeliling mulut. Siapa yang ada di sini? Hening. Pasti ada orang di sini.
Aku berkata dalam hati, orang itu telah menurunkan gambar latar supaya kami melihat yang telah dilakukannya. Siapa yang ada di sini? Siapa kau? Zack mengulangi. Tetap tidak ada jawaban. Kami mendekat pelan-pelan sambil saling merapat. Dan ketika kami menghampiri gambar latar, kami melihat serangkaian kata yang ditulis dengan cat merah di bagian bawah. Aku berhenti dan memincingkan mata untuk membaca pesan itu dalam cahaya yang redup. Jangan ganggu rumahku. Astaga, aku bergumam. Aku langsung merinding. Kemudian aku mendengar pintu samping dibuka. Kami bertiga segera membalikkan badan, melihat sosok gelap yang melangkah ke auditorium. Kami berseru kaget ketika menyadari siapa orang itu. Orang itu menatap kami sambil melongo. Berkali-kali dia mengedip-ngedipkan mata, seakan-akan takut telah salah lihat. Saya benar-benar tidak menyangka. Mrs. Walker akhirnya berkata. Aku menelan ludah. Aku hendak mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Zack dan Brian pun berdiri seperti patung. Saya benar-benar tidak menyangka. Saya kecewa dengan kalian bertiga, ujar Mrs. Walker sambil menghampiri kami. Memasuki bangunan dengan paksa dan tanpa izin merupakan pelanggaran serius. Dan kalian bertiga tidak boleh berada di... Dia mendadak terdiam. Pandangannya beralih pada gambar latar. Dan dia memekik tertahan. Dia begitu terkejut melihat Zack, Brian, dan aku di atas panggung. Sehingga dia tidak memperhatikannya sampai saat ini. Oh, ya ampun, serunya sambil menempelkan kedua tangan ke pipi. Dia terhuyung-huyung, seolah-olah tidak sanggup menjaga keseimbangan. Aku sudah takut dia bakal jatuh. Tega-teganya kalian berbuat begini, katanya dengan sedih. Dia bergegas melintasi panggung, sambil terus menatap gambar latar yang berlumuran cat merah. Tega-teganya kalian merusak gambar ini. Anak-anak lain sudah bekerja keras selama berhari-hari untuk menyelesaikannya. Bukan kami yang melakukannya, ujar Zack pelan-pelan. Ya, bukan kami. Aku menambahkan. Mrs. Walker menggeleng-gelengkan kepala, seakan-akan hendak mengusir kami dari pikirannya. Kelihatannya kalian tertangkap basah. Dia berkata dengan nada menyesalkan. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Mrs. Walker, sebenarnya aku mulai berkata. Dia mengangkat tangan supaya aku berhenti. Begitu pentingkah lelucon ini bagi kalian bertiga? Dia bertanya dengan suara bergetar. Mrs. Walker, begitu pentingkah kalian membuat semua orang percaya bahwa ada hantu di sini, sampai kalian harus masuk tanpa izin, dan dengan begitu melakukan kesalahan serius, lalu merusak latar belakang panggung sandiwara kita? Bukan kami yang melakukannya, aku berkeras. Suaraku pun bergetar. Mrs. Walker maju selangkah dan menggoreskan jari ke noda cat merah pada gambar latar. Ketika dia mengangkat jarinya, ujung jarinya berwarna merah. Catnya masih basah. Dia berkata sambil menatapku dengan tajam. Selain kalian, tidak ada siapa-siapa di sini. Apakah kalian akan terus membohongi saya sepanjang malam? Kalau saja Anda mau mendengarkan. Zack angkat bicara. Kaulah yang paling mengecewakan saya, Brian, ujar Mrs. Walker. Ia menggelengkan kepala sambil mengerutkan kening. Kau baru 1 minggu bersekolah di sini. Seharusnya kau menunjukkan sikapmu yang paling baik. Brian tersipu-sipu. Wajahnya lebih merah dari wajah siapapun yang pernah kulihat. Dia menundukkan kepala, seolah-olah memang bersalah. Aku menarik nafas panjang. Mrs. Walker, kami harus diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku berseru. Bukan kami yang melakukan ini. Gambar latarnya sudah begini waktu kami datang. Sungguh. Mrs. Walker hendak mengatakan sesuatu, namun kemudian berubah pikiran. Oke. Dia langsung menyilangkan tangan di depan dada. Silahkan, tapi saya ingin mendengar yang sebenarnya. Ya, aku mengangkat tangan kanan, seakan-akan sedang bersumpah. Brian, Zack, dan saya memang masuk tanpa izin, tapi sebenarnya bukan dengan paksa. Kami memanjat lewat jendela yang terbuka. Kenapa? Mrs. Walker bertanya dengan tegas. Untuk apa kalian datang ke sini? Kenapa kalian bukan di rumah masing-masing, seperti seharusnya? Kami ingin mencari si hantu. Zack menyahut. Rambutnya yang pirang disibakkannya dengan sebelah tangan. Dia selalu berbuat begitu kalau lagi tegang.
Tadi pagi, kami sudah bercerita mengenai si hantu, tapi Anda tidak percaya. Tentu saja saya tidak percaya, balas Mrs. Walker. Itu hanya legenda tua, sebuah cerita. Ia menatap Zack sambil mengerutkan kening. Zack menghela nafas. Kami sudah bertemu si hantu, Mrs. Walker. Brock dan saya, kami melihatnya. Dialah yang mencoret-coret gambar latar, bukan kami. Dia yang turun lewat tali dan catwalk dan menyergap Brock waktu latihan. Kenapa saya harus percaya itu? Tanya Mrs. Walker, masih sambil menyilangkan tangan di depan dada. Karena memang benar, kataku. Zack, Brian, dan saya, kami datang ke sini untuk mencari si hantu. Di mana kalian akan mencarinya? Mrs. Walker bertanya. Jack bergumam. Kemungkinan di bawah panggung. Maksudnya, kalian mau turun lewat pintu kolong? Tanya Mrs. Walker. Aku mengangguk. Mungkin, kalau terpaksa. Tapi saya sudah melarang semua orang mendekati pintu kolong. Guru kami menegaskan. Saya tahu, ujarku. Dan saya menyesal. Kami semua menyesal. Tapi, kami harus menemukan si hantu. Untuk membuktikan kepada Anda bahwa dia memang ada. Bahwa kami tidak mengada-ngada. Tampang Mrs. Walker tetap kencang. Dia tetap menatap kami sambil mendelik. Sampai sekarang, saya belum mendengar apapun yang bisa meyakinkan saya. Waktu kami datang tadi, kami mendengar suara-suara. Zack memberitahunya, sambil bergoyang-goyang dengan canggung. Suara langkah, suara lantai berderak. Jadi, kami tahu ada orang lain di sini. Lalu gambar latarnya mulai turun. Brian menimpali dengan suara kecil dan bergetar. Kami cuma berdiri di sini dan memperhatikannya turun sendiri, Mrs. Walker. Sungguh. Dan waktu kita lihat bahwa gambarnya sudah dicoret-coret, kami sendiri kaget sekali. Roman muka Mrs. Walker agak melunak. Brian begitu gugup, sehingga Mrs. Walker kelihatannya mulai percaya. Saya sudah bekerja keras untuk membuat gambar latar itu. Brian melanjutkan. Ini tugas pertama yang saya kerjakan di sekolah ini. Dan saya ingin hasilnya sebaik mungkin. Saya tidak mungkin merusak gambar saya sendiri sebagai lelucon konyol. Saya tidak mungkin berbuat begitu. Mrs. Walker menurunkan tangannya. Dia menatap kami satu persatu, lalu kembali memperhatikan gambar latar. Kemudian, dia membaca pesan yang tertulis di bagian bawah sambil menggerakkan bibir tanpa bersuara. Jangan ganggu rumahku. Dia memejamkan mata dan diam beberapa saat. Kemudian, dia kembali berpaling kepada kami. Sebenarnya, saya ingin mempercayai kalian. Dia mengakui sambil mendesah. Tapi, saya tidak bisa. Dia mulai mondar-mandir di hadapan kami. Saya kembali ke sekolah, sebab saya lupa membawa kertas-kertas ulangan matematika kalian. Lalu saya mendengar suara di auditorium. Saya masuk ke sini, dan melihat kalian di panggung. Gambar latar sudah rusak dicoret-coret. Catnya masih basah. Dan kalian berharap, saya percaya, bahwa hantu misterius dari 70 tahunan silamlah yang bertanggung jawab. Aku diam saja. Begitu pula Zack dan Brian. Rasanya tidak ada lagi yang bisa kami katakan. Anehnya, saya mulai mempercayai kalian. Mrs. Walker menambahkan sambil mengerutkan kening. Kami bertiga menarik nafas lega. Maksudnya, saya mulai percaya bahwa bukan kalian yang mencoret-coret gambar latar. Dia kembali menggelengkan kepala. Ayo, kita pulang saja. Dia berkata dengan lembut. Malam sudah larut. Saya perlu merenungkan kejadian ini. Barangkali kita perlu minta Mr. Levy yang mengadakan penyelidikan. Siapa tahu dia bisa menemukan orang yang berniat menggagalkan sandiwara kita. Oh, gawat, ujarku dalam hati. Jangan bawa-bawa kepala sekolah. Bagaimana kalau dia memutuskan bahwa sandiwara kita harus dibatalkan? Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Zack dan Brian pun diam saja. Kami bahkan tidak saling berpandangan. Kami hanya mengikuti Mrs. Walker ke lorong. Aku lega sekali, karena Mrs. Walker akhirnya mulai mempercayai kami. Dan juga karena dia tidak menjatuhkan hukuman. Dia menyalakan lampu di lorong, supaya kami tidak perlu berjalan dalam kegelapan. Tiba-tiba, kami berhenti serempak. Kami semua melihat bercak-bercak cat merah yang mengotori lantai lorong. Coba lihat ini. Coba lihat ini, seru Mrs. Walker.
Tukang cat kita agak sembrono. Dia meninggalkan jejak untuk diikuti. Mrs. Walker menyalakan sejumlah lampu lain. Dan kemudian kami mengikuti bercak-bercak cat itu sampai ke ujung lorong. Jelas-jelas kami melihat jejak sepatu di salah satu genangan cat. Ya ampun, bisik Zack. Dia meninggalkan jejak. Untung saja. Aku menyahut, juga sambil berbisik. Bercak-bercak cat ini mungkin akan membawa kita ke orang yang merusak gambar latar. Maksudmu si hantu? Ujar Zack. Kami membelok dan melewati sebuah noda kecil. Paling tidak, ini akan membuktikan kepada Mrs. Walker bahwa kita tidak mengada-ngada. Brian berkata pelan-pelan. Kami kembali berbelok. Jejak cat merah itu mendadak lenyap. Bercak terakhir tampak di depan sebuah pintu loker. Mrs. Walker bergumam sambil mengerutkan kening. Dia mengalihkan pandangan dari bercak di lantai ke pintu loker. Kelihatannya jejak ini menuju kemari. Hei, Zack berseru tiba-tiba, sehingga kami semua tersentak kaget. Aku melihatnya membelalakan mata. Itu lokerku. Sejenak semuanya membisu. Aku mendengar napas Zack tersengal-sengal. Aku berpaling ke arahnya. Dia sedang memelototi lokernya, seakan-akan pandangannya sanggup menembus pintu logam yang berwarna kelabu itu. Buka lokermu, Zack, Mrs. Walker memerintahkan, sambil menggertakkan gigi. Hah? Zack menatapnya dengan bingung, seolah-olah tidak mengerti ucapan Mrs. Walker. Dia menundukkan kepala dan memperhatikan bercak-bercak cat merah pada lantai di bawah pintu lokernya. Ayo, buka lokermu. Mrs. Walker mengulangi. Tiba-tiba dia kelihatan letih sekali. Zack tetap tidak bereaksi. Tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Zack memprotes. Cuma buku pelajaran dan buku catatan dan sebagainya. Ayo. Mrs. Walker menunjuk kunci kombinasi. Ayo Zack, sudah malam. Anda menyangka bahwa... Zack mulai berkata. Mrs. Walker kembali menunjuk kunci kombinasi di pintu. Barangkali ada orang yang menjadikan Zack sebagai kambing hitam, ujarku. Barangkali orang itu sengaja meninggalkan bercak-bercak cat yang menuju ke loker Zack. Mungkin saja, Mrs. Walker menyahut singkat. Karena itulah saya minta dia membuka lokernya. Oke, Zack bergumam. Tangannya gemetaran ketika dia meraih kunci kombinasi. Sambil membungkuk, dia memutar kunci itu. Mula-mula ke kiri, lalu ke kanan. Minggir sedikit dong, dia menggerutu. Kau menghalangi sinar lampu. Aku langsung mundur. Sorry, aku baru sadar bahwa dia tidak bisa melihat angka-angka pada kunci kombinasi karena terhalang bayanganku. Aku melirik ke arah Brian. Kedua tangannya dimasukkan ke kantong celana. Dia bersandar di dinding dan memperhatikan Zack memutar-mutar kunci kombinasi. Akhirnya terdengar bunyi klik. Zack segera menarik pegangan pintu dan membuka pintunya. Aku langsung mencondongkan badan ke depan untuk mengintip. Mrs. Walker juga. Akibatnya, kepala kami nyaris bertabrakan. Kami sama-sama melihat kaleng kecil berisi cat. Sebuah kaleng cat warna merah di dasar loker. Tutupnya tidak terpasang rapat. Di pinggir kaleng masih ada tetes-tetes cat yang mengalir ke bawah. Tapi itu bukan punya saya, Zack berseru. Mrs. Walker menarik nafas panjang. Sorry Zack, kaleng cat itu bukan punya saya, Zack berkeras. Sungguh Mrs. Walker? Bukan. Saya akan menelpon orang tuamu dan mengundang mereka ke sini untuk mengadakan pembicaraan serius, Mrs. Walker berkata sambil menggigit bibir. Dan tentu saja, kau tidak bisa ikut dalam sandiwara kita. Oh, jangan dong Mrs. Walker, Zack menggerutu. Pintu lokernya dibanting sekeras mungkin. Bunyinya menggema di sepanjang lorong yang lengang. Mrs. Walker tersentak kaget. Zack ditatapnya dengan marah. Kemudian, dia berpaling kepada Brian dan aku. Jadi kalian berdua juga terlibat? Katakan yang sebenarnya. Tidak, seru Brian dan aku berbarengan. Bukan kami yang melakukannya. Aku menambahkan, lalu hendak berkata, Zack juga bukan. Tapi aku sadar bahwa usahaku sia-sia saja. Kaleng cat di loker Zack merupakan bukti yang sukar disangkal. Zack tidak bisa berkelit. Kalau saya mendengar bahwa kau dan Brian ternyata ikut terlibat, maka kalian juga akan dicoret dari daftar pemain. Dan orang tua kalian juga akan dipanggil. Mrs. Walker mengancam. Sekarang pulanglah. Kami segera keluar lewat pintu depan,
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Udara malam terasa dingin di kulitku yang panas. Aku menggigil. Bulan sabit setengah tersembunyi di balik gumpalan kabut kelabu. Kabut itu tampak bagaikan sosok hantu yang hendak menelan bulan. Aku mengikuti Zack dan Brian menuruni tangga di muka gedung sekolah. Brengsek, Zack menggerutu dengan gusar. Betul-betul brengsek. Ya, aku bergumam sambil mengangguk-angguk. Kasihan si Zack, dia benar-benar sial. Dan keadaannya bakal tambah gawat kalau orang tuanya sudah ditelepon oleh Mrs. Walker. Bagaimana kaleng cat itu bisa masuk ke lokermu? Brian bertanya sambil melirik ke arah Zack. Zack langsung melengos. Mana aku tahu, balasnya sengit. Kami menuju ke trotoar. Dengan gusar Zack menendang kotak jus yang sudah kosong ke tengah jalan. Sampai besok deh, ujar Brian dengan muram. Dia melambaikan tangan, lalu berjalan ke arah rumahnya. Zack berlari kecil ke arah yang berlawanan. Kita tidak pulang bareng-bareng. Aku memanggil. Tidak, dia menyahut sambil terus berlari. Lega juga rasanya dia mendahuluiku. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padanya. Perasaanku tak menentu. Aku berjalan pelan-pelan sambil menundukkan kepala dan berpikir keras. Ketika aku melihat titik cahaya mengambang di kegelapan di hadapanku. Titiknya bertambah besar dan aku menyadari bahwa itu lampu sepeda. Sepedanya membelok ke pelataran parkir di sekolah, lalu meluncur ke arahku. Ketika jaraknya tinggal 1 atau 2 meter, aku baru mengenali pengendaranya. Tina, aku berseru terkejut. Kenapa kau ada di sini? Dia berhenti. Matanya yang gelap memantulkan cahaya lampu jalanan di atas kepala kami. Dia mengembangkan senyum yang janggal. Hai bro, apakah dia ada di sekolah tadi? Aku bertanya dalam hati. Apakah dia baru dari sekolah? Dari mana kau? Aku mengulangi. Dia tetap tersenyum simpul. Dari rumah teman, katanya. Kau baru dari sekolah ya? Aku mendesak. Dari sekolah? Tidak. Untuk apa aku kesana malam-malam begini? Jawabnya. Dia bergeser sedikit di jok sepeda, lalu kembali menginjak pedal. Sebaiknya jaketmu digancingkan saja, bro. Dia berkata padaku. Kau tidak ingin kena flu, kan? Pada hari Sabtu, sepanjang hari kami mengadakan latihan sandiwara di auditorium. Pertunjukannya tinggal seminggu lagi. Kami semua bekerja keras, dan latihannya pun berjalan lancar. Aku cuma 2 kali lupa kalimat yang harus kuucapkan. Tapi tanpa Zack, rasanya tetap lain. Robert Hernandez telah menggantikan tempatnya. Aku suka Robert, hanya saja dia terlalu serius. Dia tidak pernah bisa memahami lelucon-leluconku. Dan dia juga tidak suka bercanda atau dijahili. Sehabis makan siang, Robert dan Cory melatih sebuah adegan bersama-sama. Mrs. Walker belum kembali dari makan siangnya. Aku menghampiri Brian. Dia memegang kuas yang baru dicelupnya ke dalam cat hitam. Dia sedang berdiri, membungkuk di atas gambar latar yang baru, dan memberi sentuhan terakhir pada beberapa batu bata. Bagus juga, aku memuji. Tiba-tiba saja aku merasa terdorong untuk menepuk punggungnya, supaya catnya belepotan. Tapi kemudian aku memutuskan bahwa itu bukan ide yang baik. Aku sendiri tidak mengerti dari mana dorongan-dorongan mendadak seperti itu berasal. Bagaimana latihannya? Brian bertanya tanpa menoleh. Dia sedang menambal beberapa titik yang sebelumnya terlewatkan olehnya. Lumayan, kataku, sambil memandang berkeliling. Aku melihat Tina sibuk dengan kaleng besar berisi lem di seberang panggung. Dia sedang mengoleskan lem ke lampu gantung yang terbuat dari karton. Robert bagus juga sebagai hantu, ujar Brian, sambil menggaruk dagu dengan ujung tangki kuas. Ya, aku membenarkan. Tapi aku tetap merasa kehilangan Zack. Brian mengangguk. Kemudian dia menoleh dan menatapku. Kau tahu tidak? Sejak Zack pergi, tak ada lelucon konyol lagi. Tak ada dekor yang rusak. Tak ada hantu misterius yang mengagetkan kita semua. Tak ada pesan ancaman di dinding. Tak ada apa-apa. Tak ada satu kejadian buruk pun sejak Mrs. Walker mengusir Zack. Terus terang, aku sama sekali tidak memperhatikannya. Tapi Brian benar. Sejak Zack dicoret dari daftar pemain, si hantu sama sekali tak pernah muncul lagi. Semuanya berjalan dengan lancar, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Apakah ini berarti bahwa memang Zack yang tampil sebagai si hantu?
bahwa Zack yang bertanggung jawab atas segala kejadian aneh yang kami alami. Orang tua Zack pasti marah ya waktu Mrs. Walker memanggil mereka ke sekolah, tanya Brian. Apakah Zack kena hukuman? Tentu saja, sahutku, sambil terus memikirkan si hantu. Dia dihukum tidak boleh keluar main seumur hidup, dan videonya juga diambil. Berarti dia tidak bisa nonton film horor. Zack tidak bisa hidup tanpa film horor. Brian terkekeh-kekeh. Barangkali Zack sudah terlalu banyak nonton film horor, katanya. Oke semuanya. Sebuah suara berseru keras-keras. Aku menoleh dan melihat Mrs. Walker sudah kembali dari makan siangnya. Kita mulai dari adegan pembukaan babak 2. Dia mengumumkan, kita akan melatih seluruh babak sampai selesai. Aku meninggalkan Brian dan bergegas ke bagian depan panggung. Esmeralda tampil dalam hampir semua adegan di babak 2. Kali ini aku akan memastikan bahwa aku ingat semua kalimat yang harus kuucapkan. Ketika aku menghampiri Robert, aku melihat Mrs. Walker meraih naskahnya dari meja. Dia memegangnya dengan kedua tangan, hendak membuka babak 2. Aku memperhatikan ekspresinya berubah. Ketika tangannya mengutak-ngatik naskah tersebut, dia menggerutu. Kemudian, dia kembali menarik-narik buku tebal itu. "Hei," serunya gusar. "Siapa ini yang iseng?" "Mrs. Walker, ada apa?" tanya Robert. Mrs. Walker mengacungkan naskahnya dengan menguncang-uncangnya dengan jengkel. "Buku saya, semua halamannya direkatkan dengan lem." Dia marah-marah. Anak-anak di sekitar panggung menahan nafas. "Oke, ini sudah keterlaluan," seru Mrs. Walker. Buku naskah dilemparkannya ke dinding. "Ini lelucon yang terakhir. Sandiwara ini dibatalkan. Silahkan pulang semuanya. Sandiwara kita batal."